Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video tugas kami, yaitu tugas podcast. Pada kali ini kita akan mengerjakan tugas video UTS, yaitu berupa podcast dari mata kuliah Ulumul Hadis yang diampu oleh dosen kita, yaitu Pak Baihaqi SHIMA, yang tugasnya kita disuruh untuk membahas atau diskusi ringan mengenai hadis yang ditinjau dari segi kuantitas. Materi ini sangatlah fundamental banget nih. Dan kita juga ada dua partner diskusi, yaitu Ana dan Wahyu. Ahlan wassalam guys, kayak gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ready banget nih. Kali ini adalah materi hukum keluarga Islam yang wajib kita ketahui dalam penghujatan hadis. Baik Vi, kita akan membuktikan hari ini. Bismillah. Wahyu, kita mulai dari dasarnya aja ya. Kenapa sih dalam ilmu hadis kita tuh perlu repot-repot membahas atau ngurusin kuantitas perawi? Emangnya kenapa kalau misalnya yang bawa 1 ataupun 1000 orang gitu tuh, kenapa ya kira-kira? Iya, intinya tingkat kepastian Vi. Coba ada 1 orang banding 100 orang yang kita kenal jujur, mana yang lebih meyakinkan buat kita bisa mengikuti mereka. Di antaranya harus pilih salah satunya, manakah yang lebih jujur. Betul, jadi tujuannya adalah membedakan hadis yang statusnya qot'i, pasti dan yakin, dan hadis yang statusnya jan, dugaan kuat. Dari sinilah hadis terbagi menjadi dua, yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad. Sip. Nah, kemudian kita ini akan masuk ke kasta tertingginya, yaitu mutawatir. Nah, Ana bisa nggak sih kita ngasih tahu ke kita apa sih definisi istilahnya, kenapa mutawatir ini jadi hujah yang mutlak? Secara istilah, hadis mutawatir itu hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah besar perawi yang jumlahnya banyak dan mustahil mereka sepakat untuk berdusta. Jumlah perawi ini harus terpenuhi di setiap tabaqah tingkatan sanad dari sahabat sampai kepada kita. Oke, mohon maaf dikarenakan beberapa saudara Wahyu memiliki halangan untuk mengisi beberapa video, maka saya akan menggantikannya. Karena ada jaminan mustahil itu berdusta. Mutawatir otomatis mencapai level qot'i al-thubut, pasti datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya mutawatir wajib diamalkan baik dalam urusan fikih maupun akidah. Kita nggak perlu ribet lagi cek adil atau dobitnya perawi. Wah mantep. Ana, mutawatir ini kan ada 2 jenis lagi nih, kayak misalnya lafzi sama maknawi. Bisa jelasin nggak bedanya sedikit? Bisa banget nih Vi, karena kalau hadis mutawatir lafzi adalah teks matan, isi hadis, dan sanadnya sama persis di semua riwayat. Jarang banget ada hadis jenis ini. Nah, yang paling banyak itu mutawatir maknawi. Kenapa hadis mutawatir maknawi itu paling banyak? Karena lafadznya hadis mutawatir itu lafadznya berbeda-beda, tapi makna atau intinya yang disampaikan itu sama dan diriwayatkan oleh banyak jalur. Contoh gampangnya mutawatir maknawi itu hadis tentang mengangkat tangan saat berdoa. Ada banyak hadis lafadznya beda tapi sama intinya, menceritakan tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengangkat tangan saat berdoa itu sudah mutawatir
secara makna. Mungkin begitu. Nice, itu kan mutawatir. Sekarang kita pindah ke hadis ahad. Wahyu, hadis ahad ini kan statusnya itu kan zan atau dugaan kuat. Kenapa sih hadis ahad itu lebih banyak porsinya daripada hadis mutawatir? Karena hadis ahad itu definisinya hadis yang tidak memenuhi syarat mutawatir. Jadi hadis ahad itu mayoritas hadis yang kita temukan secara zon. Dia dibagi lagi sesuai jumlah perawinya. Hadis masyhur ini yang lumayan banyak nih, diriwayatkan oleh 3 orang perawi atau lebih setiap tingkatan, tapi belum menyentuh batas mutawatir. Contoh populernya itu hadis niat, innamal a'malu binniyat. Hadis aziz ini perawinya minimal 2 orang di setiap tingkatan sanad. Terus ada juga hadis gharib. Ini yang sendirian aja yang meriwayatkannya di salah satu tingkatan sanad. Hadis gharib ini yang paling butuh tuh dalam penelitian ekstra. Oh, gitu ya. Nah, ini pertanyaan krusial banget nih untuk tugas kita. Karena hadis ahad ini kan statusnya kan zan atau dugaan. Nah, apakah dia tetap bisa menjadi hujah atau dasar hukum, terutama dalam masalah akidah? Ini memang poin perdebatan utama. Jumhur ulama sepakat bahwa hadis ahad yang sahih itu wajib diamalkan dalam masalah hukum fikih, ibadah dan muamalah, asalkan syarat kesahihannya terpenuhi. Tapi dalam masalah akidah, ulama berbeda pandangan. Sebagian ulama tegas mengatakan akidah terus didasarkan pada dalil qati atau dalil pasti, yaitu Al-Quran dan hadis mutawatir. Karena hadis ahad itu zan, maka tidak boleh dipakai untuk akidah, hanya untuk amal atau fikih. Namun banyak ulama modern yang menguatkan pendapat bahwa hadis yang sahih itu karena telah memenuhi syarat adil dan dhaifnya perawinya. Maka zannya itu sudah lebih kuat dan bisa diterima untuk dasar akidah asalkan tidak bertentangan dengan Al-Quran. Hadis ini menunjukkan betapa telitinya kehujahan dalam ilmu hadis. Oh, jadi kuncinya gitu ya. Wahyu, untuk hadis ahad kita nggak boleh cuman lihat kuantitasnya ya, kualitasnya juga harus dipastikan sahih dulu. Gimana cara tahu gimana sih cara mengetahui bahwa hadis itu tuh hadisnya merupakan sahih gitu. Betul, jadi hadis ahad itu diterima oleh sebagian hujah kalau dia memenuhi syarat hadis sahih. Sanadnya bersambung, perawinya harus adil, dalam artian jujur dan berintegritas tinggi. Dobit, kuat ingatannya atau teliti, dan juga harus bebas dari suzud, kejanggalan dan ilah, cacat tersembunyi. Kalau sudah lolos dari screening kualitas itu, barulah hadis ahad bisa diamalkan. Oke, sip. Tuntas. Baiklah, itu saja yang kita bakal bahas dari diskusi kita pada kali ini. Jadi kita jadi tahu bahwa ilmu hadis itu detail banget sebenarnya. Kita bisa belajar mana itu hadis mutawatir, mana hadis mutawatir yang memberikan keyakinan pasti dan hadis ahad yang memberikan dugaan kuat, tapi juga harus diuji kualitasnya gitu.
Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat, khususnya untuk teman-teman seangkatan Hukum Warga Islam di IAIN Pontianak. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, itu saja yang dari diskusi kami yang kami bisa sampaikan. Terima kasih banyak ya Ana, Wahyu atas obrolan santai, tapi ya masih ada isinya mengenai tugas ini. Semoga yang mendengarkan masih bisa mendapatkan ilmu dari kami. Kemudian juga semoga dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan karena kesalahan datangnya dari manusia dan makhluk-makhluk lainnya, dan juga kebenaran hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.